Selamat pagi, Prof, Miss Agung, Miss Bayu, dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan proposal saya yang lebih mengkhusus di bagian chapter 3, yaitu metode penelitian dengan judul Improving Descriptive Text Writing Skill of the 8th Grade Students of SMP Negeri 1 Bangli in academic year 2022 until 2023 through Think Talk Write or TTW strategy presented by me, Putri Eni Perwati. Jadi skripsi saya ini berjudul meningkatkan kemampuan menulis siswa di SMP Negeri 1 Bangli kelas 8 melalui strategi Think, Talk, Write atau strategi berpikir, berbicara atau diskusi, dan menulis. Jadi sebelum masuk ke metode penelitian, saya ingin izin menyampaikan bahwa saya sedikit mengalami kebingungan dalam menyusun chapter 3 ini, namun saya sudah menyesuaikan dengan pedoman skripsi edisi ke-6 yang diberikan oleh dosen research. Untuk itu saya mohon saran serta kritikannya. Terima kasih. Langsung kita next. Maaf, sedikit macet laptopnya. Jadi ini dia metode penelitian memiliki 6 kategori. Yang pertama ada subject of the study, yang kedua ada research design, research procedure, research instrument, data analysis dan data collection, kemudian data analysis, dan terakhir ada success indicator. Kita akan bahas ke berikutnya. Di sini yang pertama ada subject of the study atau subjek penelitian. Jadi subjek penelitian ini merupakan subjek yang berpartisipasi di dalam penelitian ini, di mana saya menggunakan kelas 8 di SMP Negeri 1 Bangli sebagai subjek penelitian saya. Yang kedua ada research design atau rancangan penelitian. Di sini saya mengalami kebingungan dan saya mohon sarannya. Saya sudah membaca di pedoman edisi ke-6 bahwa rancangan penelitian ini merupakan suatu strategi untuk memperoleh data dengan memperhitungkan kontaminasi yang paling terkecil dari variabelnya. Dan di sini saya menggunakan experimental class serta control class, di mana experimental class ini menggunakan teknik Think, Talk, Write strategi, sedangkan kalau control class ini tidak menggunakan teknik Think, Talk, Write strategi. Next, yang nomor 3 ada research procedure atau prosedur penelitian, di mana saya mengutip dari Latif, terdapat 4 aktivitas atau kegiatan yang digunakan dalam classroom action research. Yang pertama ada yang 3.1 ada planning phase, 3.2 ada acting phase, 3.3 ada observing phase, dan 3.4 ada reflecting phase. Kita masuk ke yang pertama, yaitu 3.1 planning phase. Jadi dalam step ini, langkah ini, saya akan menyiapkan bahan ajaran seperti materi, RPP, worksheet student, dan juga skenario untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua, 3.2 ini, peneliti akan membawakan RPP setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam mencapai pembicaraannya mereka. Di mana dalam RPP ini akan dibuatkan 3, yaitu pre-activities, while activities, dan juga post-activity. Next, selanjutnya adalah 3.3, yaitu observing phase, di mana di sini saya akan mengumpulkan, mengoleksi data untuk melihat sejauh mana tes yang dipakai oleh siswa ini, atau untuk melihat data peningkatan kualitatif data berdasarkan tes speaking, hasil dari tes speaking siswa. Kemudian ada 3.4, yaitu reflecting phase. Dalam tingkat ini, fase ini, tujuannya adalah untuk merepresentasikan tindakan siswa yang sudah dikoleksi. Selain itu juga, dalam reflecting phase ini juga mengevaluasi performa dari siswa. Next, yang keempat ada research instrument atau instrumen penelitian, yaitu merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Di sini saya menggunakan
tes writing sebagai alatnya, kemudian saya mengaplikasikan 2 tes, yaitu pre-test dan juga post-test. Kita akan bahas di poin kelima. Ini dia, poin kelima adalah data koleksi atau metode pengumpulan data. Jadi dalam metode pengumpulan data ini ada 2, yaitu pre-test dan juga post-test. Yang pertama pre-test adalah merupakan sebuah tes yang akan dilakukan oleh siswa selama 30 menit, yaitu mereka akan membuat descriptive text berdasarkan topik yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua ada post-test, yaitu siswa akan dikontrol dalam sebuah grup untuk menemukan atau untuk mencapai peningkatan kemampuan menulis siswa yang menghabiskan waktu selama 90 menit. Keenam adalah metode data analisis, di mana di sini pretest dan juga posttest adalah sebagai metode atau teknik atau langkah atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah data. Jadi dalam analisis writing-nya mereka, saya akan memberikan penilaian terhadap speaking-nya mereka melalui pemahaman mereka tentang grammar dan juga vocabulary. Dan terakhir adalah success indicator, di mana ini berarti indikator keberhasilan dalam classroom excellence research tercapai apabila semua subjek, yaitu kelas 8 SMP Negeri 1 Bangli, bisa mencapai kelulusan minimal yang sudah ditetapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun yang kurang. Saya mohon sama seperti kritikannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you very much. Have a good day.